Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sahabat saya Haji Sodikin, hari ini terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang terhormat Pak Lurah, sebagaimana dulu waktu kita bincang-bincang di rumah Pak Sodikin, ini yang kita wujudkan Pak, kehadiran ini. Begitupun juga bapak-bapak dari LLI Kota Bekasi. Alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak sudah hadir dan sudah melantik kami bersama para pengurus yang gagah-gagah ini. Sebetulnya nggak pantas disebut lansia. Kenapa nggak pantas disebut lansia? Dari usia itu memang sudah 60 tahun ke atas. Tapi soal pikiran, soal gagasan, soal fisik barangkali kita merasa masih muda. Makanya saya selalu menuntut istilahnya protes kepada pemerintah pusat. Sebetulnya kita masih mampu bekerja. Cuman baru dikasih 2 tahun tambahan dari bonus 60 tahun. Pada itu ya, perpanjangan waktu sebetulnya. Bapak, ibu-ibu sekalian, saya bersyukur bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di tengah-tengah kita semua. Ini dalam rangka pengukuhan tadi. Sebetulnya terus terang aja, saya sendiri juga nggak tahu persis kenapa menunjuk saya. Ya. Begitu singkat pemilihannya, begitu kalau tidak salah saya sedang membawa ibu-ibu wisata ke Bandung kalau tidak salah. Pak Rukman telepon, Pak Heri, siap nggak ini bla 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 bla. Loh, kenapa harus saya? Susah cari lagi ya. Ya sudahlah. Lillahi ta'ala saya bilang. Kenapa saya terima begini? Saya terus terang juga, walaupun dalam keadaan sibuk juga saya ngurus yayasan di luar, ya bukan di sini. Saya juga mengurus yayasan di luar, tapi kan tidak tiap hari saya ngurus yayasan. Jadi saya terima dengan senang hati dan insya Allah mungkin ada pemikiran-pemikiran saya, ada gagasan-gagasan saya yang insya Allah bisa kita sama-sama nanti dengan para pengurus. Saya hobinya berembuk dulu sebelum melaksanakan, karena saya paling suka berkonsolidasi dulu dengan pemikiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini untuk mencapai satu tujuan. Tadi Pak Rukman mengatakan beberapa sejarah. Ada yang dia tidak sebutkan. Padahal saya bekerja dengan Pak Rukman itu sudah bersama-sama pada saat saya bersama Pak Rukman melakukan yang namanya sunatan massal. Kerjasama waktu itu alhamdulillah kurang lebih mencapai 100 orang ya. Kurang lebih ya. Kita melakukan sunatan massal. Malahan kita juga akhirnya ternyata dengan kita bersinergi dengan orang-orang yang berlainan menjadi satu, dan saya bisa mendatangkan juga sisingaan sehingga kita bisa membahagiakan orang-orang yang disunat dan kita santuni. Dokter kita Pak Rizal kalau nggak salah almarhum sekarang ini meninggalkan kita duluan. Nah, Bapak sekalian, saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian sudah banyak mendukung sampai dengan hari ini. Tadi kalau bicara menyangkut masalah lansia, memang kita ini perlu bahagia. Bahagianya apa? Kita lahan sudah ada sekarang, yaitu fasum. Kalau bicara fasilitas umum, itu adalah untuk umum. Tentunya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rukman. Fasilitas ini harus dikelola dengan baik. Fasilitas ini harus dipergunakan dengan baik, dimanfaatkan oleh kita yang ada di lingkungan ini. Itu kita berharap seperti itu. Jadi jangan harap punya pemikiran kalau fasilitas umum itu menjadi punya kita atau punya kepentingan kita sendiri, dalam artian dimiliki. Itu salah besar kalau warga kita memiliki lahan yang sudah menjadi fasilitas umum. Dimanapun saja di komplek ini, 2 RW ini pasti sudah ada yang namanya fasilitas umum.
fasilitas umum itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bukan hanya kedua RW saja yang ada di lingkungan ini. Insya Allah siapapun, dengan catatan tadi Pak Rumang sudah menyampaikan, kelola dengan baik, manfaatkan sebaik-baiknya, pelihara dengan baik untuk kepentingan bukan hanya untuk lansia, anak cucu kita silakan, sehingga ini jadi makmur. Jangan kumuh seperti ini, tidak dirapikan dan sebagainya. Memang ada persoalan di situ. Persoalan ini yang harus diselesaikan secara sinergi. Saya punya mimpi-mimpi, insya Allah dengan para pengurus. Kalau lahan ini bisa dibangun menjadi kayak RPTRA-nya DKI, DKI kan sudah luar biasa ya, karena memang anggarannya banyak. RPTRA DKI itu saya melakukan sendiri, selalu kita senam di situ dengan anak cucu dan juga bisa dimanfaatkan dan sebaik-baiknya. Artinya semua tuh udah happy-happy aja. Yang penting semua saling membantu. Alhamdulillah, saya juga mengundang hari ini Pak Jack, sedikit Pak Lurah, bahwa ada ketua yayasan baru yang masuk di dalam kepengurusan LL ini. Mohon berdiri, saya perkenalkan, ini Pak Bagiono. Beliau baru kita tunjuk dan kebetulan saya ada sebagai pendiri daripada yayasan itu. Silahkan duduk kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Ada beberapa teman-teman yang kita tunjuk yang memang berangkat. Kalau kita ke belakang, kita dulu pernah ada yayasan, cuman tidak seperti sekarang yayasannya. Kalau dulu kita memang terhambat, belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau hari ini, kemarin insya Allah sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, berarti sudah sah. Tinggal saja nanti kita kukuhkan. Dan insya Allah kami akan mengundang Pak Jack. Pak Jack sendiri juga sebetulnya sebagai pendiri yayasan ini. Ada di dalam reng-rengan kita lah, dalam tanda kutip reng-rengan. Supaya Pak Lurah yang baru 2-3 bulan hadir di sini sudah terinformasi lah ya. Jadi sebetulnya banyak. Bukan hanya itu Pak Lurah. Kita juga, saya juga mengundang yang namanya pengurus PCC, ya, Patria Cycling Club. Silakan beri Pak Selamat. Nah ini dia. Terima kasih Pak Selamat sudah hadir. Yang tadinya awalnya diketuai oleh Pak Marman. Silakan ada pojok Pak Marman. Ini beliau juga cycling. Ya. Dulu kalau bicara ini saya juga biang keladinya. Dulu saya biang keladinya dan saya yang memulainya baru sedikit. Nah, beliau yang meneruskan sampai sekarang kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah tolong dikoreksi, sekitar 50 sampai 80 peserta goes ya, yang selalu base campnya sementara ini di sini. Ke depan ini silahkan kita kerjasama di sini. Nah ini semua menandakan bahwa begitu pun juga ada ketua RW di sini, Pak Nur Hadi, mana dia? Pak Nur. Mungkin udah kenal kalau Pak Nur ya. Nah, istrinya ada di sini, kekasihnya. Jadi Pak RW 13, nah ini kita ingin sebetulnya tanpa energi kita sendiri dengan teman-teman, insya Allah kegiatan-kegiatan ini mungkin terbengkalai dan sebagainya. Oleh karena itu ke depan pola saya ada, mari kita bersama-sama untuk lingkungan kita. Tanpa disadari kita akan membantu pemerintah juga. Disebut dengan mandiri ya, mandiri bukan mandi sendiri ya, artinya kita berbuat sesuatu itu atas dasar kerjasama, dikerjasamakan dan untuk mencapai satu tujuan. Saya berharap seperti itu. Ini para pengurus sudah siap, nanti tiada henti-hentinya, nanti selalu kita akan melakukan konsolidasi dulu ya dan sebagainya. Tentu juga yang namanya ADRT yang saya ingin mempelajari dulu seperti apa ya. Dan syukur alhamdulillah tadi Pak Sodikin sudah menjelaskan juga bahwa yang namanya peraturan daerah sekarang sedang dibahas
mudah-mudahan saja tidak terlalu lama dan kita harapkan, dan tentunya intinya adalah kalau sudah ada payung eksekutif atau pemerintah daerah itu sudah akan bisa terakomodir di dalam berbagai kegiatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.